Republik Tunisia atau lebih dikenal sebagai Tunisia adalah sebuah negara paling utara di Afrika. Negara ini didominasi oleh orang Muslim, hampir 98% penduduk negaranya menganut agama Islam. Yang paling menggemparkan dari negara ini adalah Presiden Tunisia mengeluarkan kewajiban untuk poligami. Menurut laporan terbaru dari Kantor Nasional untuk Keluarga dan Penduduk Tunisia Desember 2017, Tunisia adalah salah satu negara dengan tingkat keengganan tertinggi untuk menikah sebanyak 6%, jauh lebih tinggi daripada rasio negara Arab lainnya. Di dalam laporan itu juga mengungkapkan bahwa jumlah perempuan lajang di Tunisia meningkat lebih dari 2,25 juta dari total 4,9 juta perempuan di negara ini. Maka jika kita jumlahkan dari penambahan baru dengan jumlah sebelumnya, jumlah wanita di Tunisia sekitar 7,1 juta jiwa sementara jumlah penduduk diperkirakan sebanyak 11,6 juta jiwa. Ini telah meningkat yang tadinya jumlah perempuan sebanyak hanya 990.000 pada tahun 1994, dengan usia kehamilan tertinggi di antara wanita usia 25 hingga 34 tahun. Bahkan di Tunisia beberapa bulan lalu sempat terjadi demo para wanita Tunisia yang membolehkan poligami. Presiden Forum Kebebasan dan Kewarganegaraan Fathi Al-Zhal mengonfirmasi bahwa demonstrasi itu spontan dan datang dalam kerangka advokasi untuk menyelesaikan masalah kehidupan wanita lajang di negara ini. Fathi Al-Zhal telah menekankan dalam pernyataan pers sebelumnya bahwa para perempuan akan berpartisipasi dalam demonstrasi. Dalam tulisan Yasinta Rahmawati mengungkapkan, mereka mengekspresikan kemarahan mereka atas kegagalan Tunisia untuk mengizinkan poligami. Dia menambahkan bahwa protes itu tidak terkait dengan entitas politik dan tidak dipimpin oleh asosiasi apapun. Seruan untuk demonstrasi telah memicu perdebatan tentang masalah poligami. Sebenarnya ditolak oleh mayoritas warga Tunisia tetapi didukung oleh minoritas dengan dalih mengikuti hukum syariah. Dalam konteks ini, peneliti peradaban Islam, Sami Braham, menulis bahwa perempuan yang belum menikah yang melewatkan kesempatan pernikahan percaya bahwa membuka pintu poligami akan memungkinkan mereka untuk menikah. Sami Braham mengungkapkan, perkiraan saya, dan menurut pengetahuan saya tentang jenis kelamin laki-laki tempat saya berasal, kebalikannya akan terjadi karena krisis akan diperburuk oleh laki-laki yang mencari perempuan yang lebih muda, kecuali mereka menerima pernikahan sebagai tindakan amal dan kebaikan. Sejumlah aktivis percaya bahwa panggilan untuk poligami dimotivasi oleh partai-partai politik. Hal itu untuk menargetkan gerakan Ennahda Islam dan mengubah citranya sebelum pemilihan mendatang. Aktivis Muhammad Nur Musa menggambarkan demonstrasi sebagai ide setan yang bertujuan untuk memobilisasi pendukung rezim dan mitra-mitranya untuk mendistorsi gerakan Ennahda Islam. Ini adalah rencana gagal yang tidak akan menipu orang-orang Tunisia yang pintar, tambahnya. Menurut sebuah studi internasional yang dilakukan pada bulan Desember, Tunisia berada di peringkat keempat di dunia Arab dan pertama di Afrika Utara dalam persentase perempuan lajang. Namun, sosiolog Salahuddin Ben Faraj tidak melihat poligami sebagai solusi untuk masalah ini. Poligami akan membuka pintu bagi munculnya masalah sosial baru yang tidak ada saat ini, ujar Ben. Wah, bagaimana menurut kamu demo sekelompok perempuan di Tunisia ini? Apakah poligami bisa jadi solusi banyaknya perempuan jomblo dapat pasangan? Wanita di negara yang satu ini berbeda dengan negara lain. Aksi wanita melakukan demo untuk dipoligami. Tunisia merupakan negara yang masih menganut sistem demokrasi di Arab. Negara ini dominan diisi sebagian besar oleh orang Muslim sekitar 98%. Melihat hal ini, tentunya membuat orang-orang heran mengapa mau dipoligami. Sering diketahui bahwa wanita tidak ingin dipoligami melainkan ingin menjadi satu-satunya di hati. Berbeda dengan negara satu ini, wanita berdemo untuk meminta dipoligami. Demo kepada negara untuk dipoligami.
Kepala negara atau Presiden Tunisia mengeluarkan kebijakan perempuan memiliki kewajiban untuk dipoligami. Jangan salah paham dulu, keputusan ini dibuat karena demo yang dilakukan perempuan meminta kepadanya untuk diadakan kewajiban poligami. Diketahui para perempuan Tunisia khawatir soal jodoh karena di sana lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kembalikan ke perawanan. Fakta yang kedua ini sudah menjadi tren di Tunisia bahwa sebelum menikah wanita harus dipastikan masih perawan. Hal ini yang dikhawatirkan perempuan akan menerima tolakan dari pihak keluarga laki-laki. Sebanyak 100 perempuan per tahun dengan usia mulai dari 18 tahun hingga 45 tahun yang melakukan operasi keperawanan. Lifestyle unik ala Tunisia. Gaya hidup di Tunisia bebas memakai pakaian apa saja yang diizinkan. Jika perempuan ingin berhijab diperbolehkan, mengenakan tank top atau baju kasual juga tidak menjadi sebuah permasalahan. Semua aturan pakaian yang dikenakan tergantung kemauan diri sendiri. Praktik demokrasi Tunisia. Cara pandang masyarakat Tunisia mengenai aliran dan pemahaman keagamaan berbeda-beda. Kepercayaan beragama, praktik ritual diberi kebebasan selagi tidak berulah dan mengganggu masyarakat lain, meskipun begitu syarat konstitusinya untuk mematuhi ajaran Islam dan presidennya pun harus Muslim.